Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah melonjaknya perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengundang perhatian publik. Di tengah rekapitulasi suara pemilu 2024 yang tengah berjalan, suara partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep ini sudah mencapai 3,13% versi perhitungan suara sementara KPU di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap. Sementara ada kabar terkait wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang siap bergabung ke Partai Golkar. Lalu ada juga isu mengenai pembiayaan program makan siang gratis dari Capres-Cawapres Prabowo Gibran bakal bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Semua itu akan kami rangkum bersama berita-berita viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Langsung saja kita ke berita pertama mengenai anomali lonjakan suara PSI. Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam satu pekan terakhir menuai sorotan banyak pihak. Perolehan suara PSI naik cukup besar dalam perhitungan Sirekap KPU sejak akhir Februari hingga awal Maret ini. Anomali suara partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ini terlihat pada Jumat pekan lalu. Dalam sehari, PSI memperoleh 101.426 suara atau bertambah 0,12%. Lonjakan suara PSI di Sirekap ini memicu kecurigaan adanya gerakan senyap untuk meloloskan partai ini ke Senayan. Terlebih di saat yang sama, suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengalami penurunan. Suara PSI bertambah sebanyak 2.300.600 pada Jumat Sabtu Maret pukul 12 siang menjadi 2.402.026 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Senin 4 Maret pukul 9 waktu Indonesia Barat, suara PSI bertambah menjadi 2.404.212 suara. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan di 542.031 dari total 823.236 tempat pemungutan suara atau TPS atau setara dengan 65,84%. Kenaikan suara PSI ini ditanggapi oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal kejahatan yang takut akan transparansi. Anies meminta seluruh rakyat agar turut mengawasi proses perhitungan suara. Anies pun mengingatkan jangan sampai ada hal-hal yang malah membuat pemilu yang sudah dilakukan menjadi cacat. Dia juga menyinggung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Dan berikut kita simak ini dia pernyataan Anies Baswedan selengkapnya. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah Sirekapnya sistemnya. Ya. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua.
Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Pernyataan Anies Baswedan ini langsung direspon oleh juru bicara PSI Sigit Widodo. Sigit mengatakan pihaknya tidak melihat adanya kecurangan dalam proses pemilu 2024. Dia menganggap lonjakan suara di Sirekap ini, maksud kami di Sirekap KPU, masih wajar lantaran suara di daerah-daerah unggul baru tercatat masuk rekapitulasi. Sigit pun mengajak semua pihak menghormati proses tahapan pemilu yang masih dijalankan oleh para penyelenggara pemilu. Dan berikut kita simak, ini dia komentar jubir PSI Sigit Widodo. Satu hal yang pertama kali harus kita pahami adalah terjadinya kenaikan suara yang cukup signifikan terhadap PSI kemarin itu terjadi pada hitung Sirekap gitu ya. Artinya ini masih belum hasil akhir, belum hasil resmi dari KPU. Sehingga sebetulnya posisi kami sekarang masih menunggu hasil hitung resmi dari KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenaikan ini sesuatu yang wajar karena kalau kami lihat beberapa suara dari daerah di mana PSI mendapatkan suara yang cukup signifikan itu mulai masuk. Jadi memang seharusnya seperti itu karena kan Sirekap ini kan real count ya, real count dalam tanda kutip, real count yang tidak digunakan sebagai perhitungan resmi, tetapi dia real count. Sehingga bisa saja pada saat suara dari daerah-daerah di mana pemilih PSI banyak, PSI otomatis akan naik. Apabila suara dari wilayah-wilayah di mana PSI mendapatkan suara yang sedikit masuk, otomatis PSI akan turun. Gitu aja sih. Jadi kita sih nggak melihat ini ada penggelembungan suara atau apa ya, biasa aja. Ini penghitungan suara normal ya, kita ikutin aja. Karena Sirekapnya memang masih dalam proses perbaikan data, menurut saya memang langkah yang paling baik adalah menunggu hasil resmi dari KPU karena bentuknya adalah real count secara berjenjang dan itu tiap jenjangnya ada saksi dari seluruh partai politik sehingga kalau misalnya itu mau dimainkan ya akan sangat sulit gitu. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan pada Sirekap ya sudah kita lihat aja hasil akhir di hasil resmi KPU. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali juga menanggapi sejumlah kalangan yang menyoroti lonjakan suara PSI di real count KPU. Grace menyebut naik turunnya suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Dirinya juga menyampaikan hingga saat ini masih ada puluhan juta suara yang belum dihitung. Grace kemudian mempertanyakan alasan kenapa yang disorot hanya PSI. Menurut Grace, kenaikan dan juga penurunan suara ini juga terjadi di partai-partai lain dan hal ini wajar karena perhitungan suara masih berlangsung. Kita simak berikut pernyataan Grace Natali. Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid pun juga ikut menanggapi soal anomali melonjaknya suara PSI dalam Sirekap. Hidayat Nur Wahid menilai semua orang mengetahui adanya kejanggalan tersebut. Menurutnya, hak angket DPR bisa jadi salah satu cara untuk membuktikan adanya kecurangan. Lonjakan suara PSI ini juga ditanggapi oleh Presiden Jokowi dalam konferensi persnya di Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada Senin 4 Maret 2024, di mana Jokowi tidak menjawab banyak, ia hanya menyerahkan urusan tersebut ke partai dan KPU. Berikut kita simak pernyataan Presiden Jokowi. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU menegaskan tidak ada penggelembungan suara PSI dalam pemilihan legislatif DPR RI 2024. KPU menyebut melonjaknya suara PSI di website pemilu2024.kpu.go.id lantaran ada kesalahan pada Sirekap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik juga menjelaskan KPU sejak awal telah menjalankan rekomendasi Bawaslu jika Sirekap perlu diakurasi data sesuai formulir model C hasil.
Idam juga mengatakan data tersebut saat ini sedang dalam proses akurasi dan dilakukan secara berjenjang. Berikut kita simak, ini dia pernyataan dari Idam Holik. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Nah, lantas apa sih yang sebenarnya terjadi dalam melonjaknya perolehan suara PSI? Apakah lonjakan suara ini memungkinkan PSI lolos ke Senayan? Gimana kalau menurut kawan inilah? Langsung saja ya tanggapannya, tulis di kolom komentar. Kita ke informasi kedua, ini terkait isu bakal bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Golkar setelah purna tugas pada Oktober mendatang. Kabar merapatnya Jokowi ke partai politik berlambang pohon beringin ini bergulir liar di tengah hubungannya dengan PDI Perjuangan yang semakin berjarak akhir-akhir ini. Kabar tersebut mendapat respon beragam, bahkan sejumlah senior Golkar berbeda pandangan terkait hal ini. Banyak yang bersedia membukakan pintu dan menerima kedatangan Jokowi dengan sukacita, namun ada pula yang bersikap sebaliknya. Kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar langsung direspon senior Golkar Yusuf Kala. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 ini mengatakan siapapun bisa bergabung ke Golkar. Meski demikian, JK demikian sapaan akrabnya memastikan untuk masuk ke Golkar tidak mudah dilakukan karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Yusuf Kala. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik yang Pak JK? Ya, semua orang bisa. Kamu juga bisa. Hah? Boleh. Tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus punya pengurus. Berbeda dengan JK, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng mengaku pihaknya senang mendengar kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar. Mekeng mengatakan apabila isu merapatnya Jokowi ke Golkar ini benar, maka menurut dia Jokowi bisa mendapatkan jabatan strategis dalam kepengurusan partai. Hal ini dipercayakan kepada Jokowi berkat pengalamannya selama 10 tahun menjadi presiden. Nah, desas-desus bergabung ke Partai Golkar ini sudah dikonfirmasi langsung ke Jokowi. Namun, Presiden Jokowi ini tampak enggan memberikan jawaban. Kepala negara juga cuma tersenyum mendengar pernyataan atau pertanyaan awak media saat jumpa pers di Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur pada Senin 4 Maret 2024. Jokowi terus berjalan meninggalkan lokasi jumpa pers menuju ke landasan pacu tempat pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang akan membawanya ke Australia. Berjalan di belakang Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat memberikan komentarnya. Pensiun aja belum, kok sudah ditanya kayak gitu, celetuk Pratikno menanggapi wartawan. Untuk diketahui, Jokowi sendiri sedianya hingga kini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, namun hubungan Jokowi dengan Partai Banteng ini renggang sejak putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dicalonkan sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Sebabnya, PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan Capres-Cawapres pada pemilu presiden 2024. Wah, ini masih jadi tanda tanya besar ya kawan soal kemanakah Presiden Jokowi akan berlabuh usai purna tugas. Menurut kawan inilah gimana? Apakah akan tetap di PDI, berpindah haluan ke Golkar, atau jadi rakyat biasa nih di Solo? Tulis pendapat kawan inilah ya di kolom komentar.
Kita ke berita ketiga, ini mengenai wacana pengalihan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membiayai program makan siang gratis yang menjadi janji politik pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Wacana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. Mereka memandang bahwa penggunaan dana BOS untuk keperluan tersebut dapat berdampak negatif terhadap gaji dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan. Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Menko Perekonomian sekaligus anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto, dalam sebuah simulasi di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten, akhir Februari lalu. Meski belum ada pengumuman resmi terkait kemenangan pasangan calon dari KPU, pemerintah telah memulai pembahasan terkait implementasi program ini. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI melalui Ketua Dewan Pakarnya, Retno Listiarti, menekankan bahwa dana BOS yang ada saat ini masih jauh dari cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Alih-alih dialokasikan untuk makan siang gratis, seharusnya besaran dana BOS ditingkatkan untuk memastikan pembiayaan pendidikan yang layak. Dalam APBN 2024, dana BOS tercatat sebesar 57 triliun rupiah yang akan disalurkan ke 419.218 sekolah. Namun, rencana penggunaan dana tersebut untuk program makan siang gratis mendapat penolakan keras, termasuk dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Abdul Fikri Fakih, yang menilai wacana tersebut kurang didasari kajian yang matang. Sementara Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan, menyatakan bahwa konsep program makan siang gratis masih kabur, terutama dari aspek regulasi, skema pendanaan, dan potensi risiko yang muncul. Menurut Misbah, program makan siang gratis secara fondasi masih belum kuat, seraya menambahkan bahwa hal ini masih diperlukan perencanaan yang lebih matang. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai program makan siang gratis ini rawan dikorupsi. Apalagi program ini diwacanakan bakal memakan anggaran 450 triliun rupiah. Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan bahwa kita harus menyadari jika sektor pendidikan hingga kini masih masuk kategori 5 sektor terkorup di Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, biaya makan siang gratis yang jumlahnya sangat fantastis ini bisa menjadi angin segar bagi oknum di sektor pendidikan untuk melancarkan aksinya, apalagi belum jelas pengelolanya dan pihak-pihak yang terlibat. Ubaid juga mengatakan juga penting bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang, kata Ubaid. Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang akan masuk penjara. Ia menambahkan begitu. Oleh karena itu, pasangan calon Prabowo Gibran diminta untuk membuka dialog dan diskusi yang lebih luas dengan masyarakat sipil dan akademisi guna merumuskan program yang tak hanya ambisius tapi juga realistis dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, khususnya terkait dengan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kalau menurut kawan ini bagaimana? Langsung kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal mempelajari informasi mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut dilakukan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menanggapi desakan dari anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto agar KPK memeriksa Bahlil. Adapun Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha atau HGU dengan permintaan uang senilai miliaran rupiah.
Pak, jadi soal yang di Tempo itu katanya dia main tambang dan Kan katanya, kan gitu kan, ya kan semua teman-teman juga sudah baca kan berita terkait itu, tentu itu juga menjadi informasi buat kami ya di Dumas ya supaya lakukanlah itu telaan informasi-informasi itu kan saya yakin kalau wartawan nulis kan pasti juga berbasis data kan begitu ya. Itu yang sementara kami perintahkan ke Dumas supaya dilakukan telaan, ya, lakukan klarifikasi. Saya sih berharap wartawan yang nulis atau investigatornya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue atau informasi juga ke kami kan seperti itu. Sementara dalam keterangan resminya, Mulyanto mengatakan bahwa Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Menurut Mulyanto, Bahlil mencabut dan menerbitkan kembali IUP dan HGU perkebunan sawit dengan imbalan miliaran rupiah maupun penyertaan saham di tiap-tiap perusahaan. Karena itu Mulyanto lantas meminta KPK untuk memeriksa Bahlil. Mulyanto mengatakan keberadaan Satgas tersebut juga syarat kepentingan politik, terlebih satuan ini dibentuk menjelang Pilpres 2024. Mulyanto pun merasa curiga Satgas ini dibentuk sebagai usaha untuk melegalisasi pencairan dana pemilu. Bahlil Lahadalia sudah menyangkal jika dirinya mengenakan tarif atau fee perpanjangan IUP hingga miliaran rupiah. Dengan tegas dia membantah dan memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian amplop. Di samping itu Bahlil juga memastikan bahwa pihaknya telah mencabut 2078 IUP yang tidak produktif. Bahlil pun telah mengadukan Tempo ke Dewan Pers. Seperti diketahui, Tempo menjadi media pertama yang mencuatkan kasus dugaan ini. Bahlil memandang konten pada podcast Bocor Alus Politik yang ditayangkan di kanal YouTube Tempo.co dan pemberitaan majalah Tempo pada Sabtu 3 Maret 2024 telah merugikan dirinya. Sebab produk jurnalistik investigasi yang diberi judul Main Upeti Izin Tambang dia anggap tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Staf khusus Menteri Investasi Kepala BKPM Tina Talisa juga menyampaikan sikap Bahlil ini melalui keterangannya pada Selasa 5 Maret 2024. Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia mengadukan dua media ke Dewan Pers, yaitu Tempo.co dan majalah Tempo. Yang diadukan adalah konten podcast Bocor Alus Politik yang ditayangkan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 dan pemberitaan di majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul Main Upeti Izin Tambang. Pak Bahlil berkeberatan dengan konten yang disampaikan dalam dua platform tersebut karena mengandung informasi yang mengarah pada tudingan dan fitnah, juga informasi yang tidak terverifikasi. Padahal kita sama-sama memahami bahwa kerja jurnalistik harus memenuhi kode etik jurnalistik. Karena itulah kami juga melihat bahwa wartawan juga harus tentu dijaga kebebasannya, tetapi juga harus tunduk pada kode etik, diantaranya selalu menguji informasi dan juga tidak mencampurkan fakta dan opini dengan menghakimi. Sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, maka Pak Bahlil sangat menghargai kebebasan dan kemerdekaan pers. Karena itulah proses sengketa pemberitaan ini dibawa ke Dewan Pers yang memang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Untuk prosesnya kami mengikuti prosedur mekanisme yang berlaku terkait dengan pengaduan konflik atau sengketa pemberitaan oleh Dewan Pers. Tina sebagai mantan jurnalis TV swasta nasional juga menilai pemberitaan Tempo terkesan menuding Bahlil sebagai pemain izin tambang tanpa dasar sehingga ada unsur pelanggaran kode etik jurnalistik di dalamnya. Oleh karena itu Tina menyayangkan informasi yang tidak akurat dan belum terverifikasi pada pemberitaan Tempo menimbulkan kesan negatif di publik terhadap Bahlil dan juga Kementerian Investasi BKPM. Nah loh, sekelas Tempo dapat kritikan dari mantan jurnalis nih. Gimana nih ya, kita simak saja nanti ya kelanjutan kisah Bahlil Lahadalia ini seperti apa kawan inilah. Kita ke informasi terakhir ini terkait temuan dari perusahaan keamanan cyber Kaspersky yang menemukan lebih dari 50 juta infeksi lokal sepanjang 2023 lalu di Indonesia.
Dalam laporannya, Kaspersky mendeteksi sebanyak 51.261.542 insiden lokal pada komputer partisipan Kaspersky Security Network atau KSN di tanah air sepanjang 2023. Dalam periode yang sama, 41,1% pengguna diserang dengan ancaman tersebut. Jumlah ini memang terus mengalami penurunan sejak 2020, namun masih melebihi angka 50 jutaan. Tahun 2022 misalnya, ini tercatat 56.463.262 insiden yang terdeteksi. Artinya mengalami penurunan sebanyak 9,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah serangan tertinggi tercatat pada 2022, saat itu tercatat lebih dari 111 juta ancaman terdeteksi. Ancaman lokal yang terjadi tahun lalu ini menempatkan Indonesia ke posisi 66 secara global dalam deteksi ancaman lokal. Urutan pertama ditempati oleh Turkmenistan dengan 67,4% pengguna mengalami serangan ancaman lokal. Ancaman serangan cyber di Indonesia memang mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan pesat transformasi digital di tanah air. Dalam laporan ancaman digital Indonesia semester 2, platform keamanan cyber awanpintar.id menyoroti lonjakan serangan cyber yang mencapai 685 juta serangan selama paruh kedua 2023. Ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 97% dibandingkan periode sebelumnya. Hal yang mencengangkan juga adalah bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara kontributor serangan cyber dengan munculnya pusat-pusat serangan baru di luar Jabodetabek. Sepanjang 2023, sejumlah lembaga atau instansi pemerintah juga menjadi sasaran serangan cyber dari peretas. Yang paling menarik perhatian, salah satu korbannya adalah Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Situs resmi dari Kementerian Pimpinan Prabowo Subianto ini diduga diretas dan sejumlah datanya juga dijual. Sejumlah pengamat keamanan cyber menyebut kemungkinan besar serangan cyber yang terjadi pada situs kemhan.go.id ini merupakan serangan malware stealer. Dalam berbagai kasus, malware ini biasanya mencuri informasi yang dapat menghasilkan uang bagi para penyerang, yaitu mengumpulkan informasi login seperti nama pengguna dan kata sandi yang dikirim ke sistem lain melalui email atau melalui jaringan. Setelah berhasil mengambil data yang bersifat sensitif, stealer akan mengirimkan informasi tersebut kepada aktor ancaman atau threat actor sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk memeras korban, meminta tebusan, atau menjual data tersebut di pasar gelap dan forum dark web sebagai barang dagangan yang telah dicuri. Wah, ngeri banget ya. Ini pemerintah harus extra secure nih terhadap serangan cyber karena ini sudah menjadi hal yang krusial di zaman yang serba digital saat ini. Mudah-mudahan yang terjadi di Kemhan juga tidak terjadi di kementerian atau instansi lain, dan kita juga sebagai user kalau merasa mendapat email atau pesan link yang mencurigakan itu langsung abaikan saja ya, karena itu bisa jadi modus serangan cyber. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik, viral, dan kontroversial lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Restu Landari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.